As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Ulangi. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Salawat padamu wahai terpuji Ahmad. Salawat padamu wahai Nabi Muhammad. Salatu alaika ya sahibal ummah. As-salatu alaika ya Nabi Ar-Rahmah. Salawat padamu wahai pemilik umat. Salawat padamu wahai Nabi Rahmah. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi As-salatu alaika ya hasiral mubassir. As-salatu alaika ya jahiral mutahhir. Salawat padamu wahai penghimpun umat. Salawat padamu wahai pensuci umat. Salatu ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Sayyidal Mursal. Ya Nural Burhan. Salawat padamu wahai hulu utusan. Salawat padamu wahai cahaya petunjuk. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Sadiqal Musaddaq. Ya Raufar Rahim. Salawat padamu wahai yang dibenarkan. Salawat padamu wahai Nabi pemurah. As-salatu alaika As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Mustafal Mustafa. As-salatu alaika ya Tohal Murtada. Salawat padamu wahai terpilih istimewa. Padamu wahai tercinta diridhoi. As-salatu alaika
ya patah, ya wahid, la ilaha illallah, warju lana ya somad, la ilaha illallah, ilaman huwa hu yahu, la ilaha illallah, ilaman atawajjahu yahu, la ilaha illallah, ya ahad antal ahad, la ilaha illallah, hayyi lana min amrina rasyada, la ilaha illallah, ilaman huwa hu yahu, la ilaha illallah, ilaman atawajjahu yahu, la ilaha illallah. Amin. Ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengangkat derajat kita, derajat anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencurahkan kasih sayang dan pertolongannya setiap detik dan saat hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberuntungan yang banyak, berkah dan kasih sayang dalam hidup ini, sampai kepada kematian kita, sesudah kematian kita, pada barzah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lagi lah, puting lagi kita. Bo, sebuting lagi pula. Bo, nah, kena lu pakai sapaloy boy. Anu boy, palu ini sakit kepala boy. Bini ini mengolahkan kopi panas benar. Bini kopi itu jar bini nang nyaman do, panas. Jangan dimasak dulu, dimasak. Palu ini kehandakan sudah minum kopi. Ambil palu ya, mbak sudah dimasak itu kan air panas, masukkan kopi. Bagus istri ini lah. Nah, palu ini anak minum tapi nggak bisa minum kepanasan. Supaya dingin kayak apa palu ini? Ada akal palu. Diambil palu obat panadol boy. Obat panadol itu penurun panas kelak. Masukkan palu di kopi itu. Takajut bini, apa aja bini? Ini obat coba jajar. Penurun jar. Penurun panas ya. Dinginakan kopi. Dingin kopinya. Oh, iya. Nasib jo palu ini boy. Lah. Adalah laki pian kayak palu itu, Bu. Adalah, Bu. Laki pian kayak palu itu adalah. Mun ada doakan aja, Bu, jangan disambati, jangan. Lah. Nah, lawan laki itu kita jangan disambati, jangan laki itu didoakan. Mudah. Mina laki pina bobongol pintar, mudahan pintar ya Allah laki kone. Mudahan laki ini kone bisa mencari duit. Laki pina bila para kau melihat babinian lewat bilang kayak mata mata apa jurang mata keranjang dah, didoakan aja ya Allah. Nah, didoakan. Jadi hanya kurang doa aja kadang-kadang. Lah. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib, kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani, mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Manusia itu ada menuntut dunia, ada menuntut akhirat. Namun dalam hidup itu supaya Allah, apapun tuntutanmu, namun tuntutan yang pertama orang awam ialah menuntut bahagia dunia, menuntut bahagia akhirat. Orang khawas menuntut akhirat saja, tidak peduli dia dengan dunia, karena dia berprinsip dengan menuntut akhirat, mengutamakan akhirat. Itu juga ada dalilnya kemarin. Menuntut dunia dan akhirat ada dalilnya, menuntut akhirat saja juga ada dalil Al-Qur'annya, menuntut wajah Allah lagi ada dalilnya. Menuntut wajah Allah itu adalah para khawasul khawas, para aulia Allah.
Nah, orang khawas itu orang mukmin yang luar biasa, sudah akhirat saja. Jadi prinsipnya adalah menanam padi, mendapatkan dunia. Nah, lalu kata saya, wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mutawakkilin, orang-orang yang selalu mewakilkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang disukai Allah itu ialah seberapa banyak hidupnya selalu mewakilkan urusan dengan Allah. Mau bertani, mau bohuma, tidak langsung gos-gos bohuma. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Meskipun ucapannya itu tidak selalu harus kalimat tawakal, tapi dengan ucapan bismillah, bismillah. Ya bisa bismillah aja kayak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pakai hati. Jangan hanya mulut, pakai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam An-Nawadir ada seorang diceritakan dalam kitab Nawadir. Kitabnya ada di hadapan saya. Nanti saya bukakan lagi juga kitab Nawadir. Tapi ini cerita yang lama. Saya kisahkan lagi, diulang sedikit. Ada seorang suami itu benci kepada istrinya. Jadi karena benci, cuma istrinya ini pandai bertawakal. Ucapan tawakalnya hanya bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau meletakkan benda itu diucapkannya bismillahirrahmanirrahim. Kalau berjalan dia bismillahirrahmanirrahim. Apa saja bismillahirrahmanirrahim. Si suaminya ini ingin menceraikan istrinya. Lalu dia memberi amanah suatu benda berharga. Ya, kalau kita sekarang ini emas lah atau intan lah, ini simpankan, letakkan. Saya si istri dengan mengambil benda itu bismillahirrahmanirrahim, diletakkannya lagi bismillahirrahmanirrahim. Syekh Imam Al-Qalyubi mengisahkan, kemudian malam harinya suaminya mencuri benda itu. Diambilnya oleh suami, sengaja diambilnya sendiri supaya dapat alat. Ke suatu tempat diambilnya, ke suatu disimpannya di sebuah benda, sebuah tempat tertentu yang jauh dari tempat yang disimpan oleh istrinya. Apa yang terjadi, Bu? Besok harinya si suami berkata kepada istrinya, mana benda yang aku amanahi untuk disimpan itu? Lalu istrinya mengambil di tempat yang seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim, diambilnya ke benda itu. Bendanya ada, kantong plastiknya ada, isinya seperti itu. Suami bingung, kayak apa ini? Cepat dia mencari tempatnya, ternyata tidak ada lagi, ternyata berpindah. Kata suami, kapan kamu mengambil benda yang tidak ada? Kata istri saya mengambil apa yang kemarin saya letakkan, hari ini juga ada. Bingung si suami. Ujar Imam Qalyubi, dalam riwayat itu Nabi mengisahkan bahwa malam hari itu juga malaikat mengambilkan benda itu, diletakkannya di tempat itu. Subhanallah. Lalu kata suami, dengan gerangan apa engkau jadi sehingga engkau tidak bisa dibodohi olehku? Lalu kata istri, aku hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gambaran tentang orang yang bertawakal. Jadi kalau memusut anak, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillah. Tapi itu pelajaran johir namanya. Aili ma'rifatillah. Pada pemahaman ma'rifatullah, dekat untuk mengenal Allah, betapa Allah itu menyukai orang yang hatinya selalu lekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ajaran syariat itu johir memang. Tawakal itu kan johir. Lalu ma'rifatullahnya apa? Allah menyukai hati orang yang lekat selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu inti masalahnya. Ujar Nabi, innallaha la yanjuruna ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan suwarikum, pakaian kamu, johir kamu tidak. Walakinnallaha yanjur, tetapi Allah memperhatikan ila qulubikum, hati kamu. Subhan. Amal itu nomor 2. Amal soleh itu nomor 2. Yang utama itu adalah hatimu. Persis seperti ulama mengatakan, kalau kamu sholat, gerakan tubuh dan lain-lain dalam sholatmu itu adalah kepompong saja. Yang utama itu adalah niatmu dalam mengerjakan sholat. Baru kemudian yang lainnya. Bacaan kamu, surah Fatihah yang kamu baca, hatimu.
Subhanallah. Jadi lekatnya ketika orang bertawakal itu, ketika itu lekat hatinya kepada Allah. Itulah mengapa Allah mengatakan, kata saya, yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai, menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Wa nabahaka alaihi, engkau mempertaruhkan hidupmu kepada Allah Azza wa Jalla, kama amara nabiyuhu fi qaulihi wa tawakkal 'alallah. Sehingga Nabi mengingatkan tentang firman Tuhan, wa tawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Fattabi awamirallah, maka ikutilah awamirallah, yaitu perintah-perintah Allah Azza wa Jalla fi su'alihi fi amalika. Perintah Allah itu ada dua. Ada perintah pada syariat agama, ada perintah pada indrawi kita. Kedua-duanya kita berserah diri kepada Allah aja. Mengerjakan syariat, kita juga bertawakal, mudah-mudahan aku mampu terus melaksanakan syariat agama, perintah sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan seterusnya. Berbuat baik dalam rumah tangga kita, itu termasuk perintah Allah dalam syariat kita. Ada lagi perintah bersifat indrawi. Indrawi ini tubuh kita. Contoh, biasanya ini taat kita, tapi sebagian orang juga tidak taat. Mandi misalnya, mandi itu perintah Allah, tidak perintah Allah. Jadi amun kita tidak suka mandi, sebulanan kalau ada si mandi-mandian misalnya, berarti kita juga termasuk orang yang tidak kodrati. Yalah. Apalagi makan, minum, hendak puasa aja. Setahunan hendak puasa aja, jangan 30 hari aja, ya sunatnya ada, tapi waktu-waktu tertentu. Jangan semuaan puasa, jangan. Karena itu indrawi. Perintah syariat dan perintah indrawi di dalam. Nah, itu harus memahami bagian-bagian itu. Nah, dengan demikian genaplah semua waktu kita itu untuk melihat Allah, merasakan. Jadi ma'rifatullah kita adalah tadi itu ketika kita bertawakal, hati kita lekat kepada Allah. Tanpa sadar orang-orang bertawakal timbul yang disebut dengan zikir nafsi. Zikir nafsi itu artinya zikir diri tanpa huruf, tanpa suara. Yalah, coba Bian. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau berjalan Bismillahirrahmanirrahim. Anu pangguru, ulun guru ada dilajari orang tua ulun. Bila berjalan tuh, hendak melangkah dari muka rumah tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, ulun guru mau la alam jalalah. Ulun nyatakan hidung ulun tarik. Batu, wah ulun kelilingi lam jalalah, batu ulun bermasuk di lam jalalah tuh. Nah, lam jalalah tuh kan kayak inilah. Yalah, batu ulun hakikat katakan ulun masuk di la ilaha illallah muhammadur rasulullah, artinya ulun dilindungi oleh Allah. Ujar abah ulun bahari, maka yang itu bisa taguh aja. Bujur lah guru, bujur aja gurunya. Bujur aja, pakai aja kan tuh pakai. Karena itu bagian daripada juga tawakal kepada Allah. Jadi maksud ulun tidak terbatas pada ucapan lah bismillahirrahmanirrahim, itu tidak. Hati pian menyatakan hanya segala urusanku adalah kepada Allah. Kuserahkan kepada Allah, Allah yang melindungiku. Seperti bacaan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh juga hasbunallah, boleh juga perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, boleh. Yang penting lekat hati pian. Bila sudah lekat seperti itu, mau bertani, mau berjalan, bismillahi majraha wa mursaha. Pian kalau masih bacaan aja kada mau meninggal pian. Weh. Masih bacaannya kada mau meninggal pian. Lah, nah, ya kah? Karena mungkin kita akan meninggal, ya Allah lah, kita penting juga tahu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memahami arti hidup kita, beragama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala wa sahbihi
Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, salawat nang membimbing kepada kami, keluarga kami dan anak-anak kami, agar mampu bakti pada orang tua dan berbuat kebaikan. Salawat salam juga untuk ulanya wan papadaannya. Sarang walet di dalam guha, pohon rambutan di kebun buahnya labat, babaik sikap lawan nang tuha mun bapander bagamat gamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala